Aceh pernah berada pada puncak kejayaan pada abad ke-16 dan masuk dalam jalur perdagangan dunia, yang menjadi salah satu daerah yang memiliki pelabuhan yang disinggahi kapal dari Eropa, Asia, Timur Tengah, Hindia, dan Cina. Di awal abad ke-16, Aceh dikenal sebagai pulau yang kaya dengan hasil alamnya, yaitu rempah lada. Awalnya, pedagang Timur Tengah, India, dan juga Cina mulai singgah dan memasuki Aceh hingga mereka menemukan perkampungan Ajin. Kehadiran mereka terus berlanjut dan membuka jalur konektivitas Aceh dengan bangsa asing. Disinilah Aceh mulai membangun pelabuhan untuk membentuk kehidupan berniaga dan hingga akhirnya dapat melahirkan bangsa baru, yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu, pelabuhan Aceh sudah dapat menggantikan pelabuhan Malaka yang dimana saat itu telah ditaklukkan oleh Portugis. Jadi, karena hal inilah, perdagangan terutama rempah pindah dari pusat perdagangan rempah di Malaka ke Aceh Darussalam. Kini, pusat kerajaan Aceh Darussalam telah berganti nama menjadi Kota Banda Aceh, kota bersejarah yang dikagumi dunia. Aceh sempat menjadi jalur perdagangan dunia, yang dimana pada saat itu, bagi yang ingin memasuki wilayah Aceh dapat melalui beberapa jalur laut, yang dapat terhindari dari terjadinya kecelakaan, yaitu terusan Surat, yang dilewati kapal dagang saat akan berlayar ke Gujarat. Kedua, terusan Bengali, yang merupakan jalur menyusuri pantai timur India. Dan yang terakhir, jalur Selat Malaka. Jalur ini merupakan jalur yang dapat dilewati jika akan berlayar ke seluruh negeri bangsa-bangsa Nusantara penghasil rempah. Letak Aceh yang strategis menyebabkan perdagangannya maju pesat. Dengan demikian, kebudayaan masyarakatnya juga makin bertambah maju karena sering berhubungan dengan bangsa lain. Jauh dari masa kepemimpinan Sultan Ali Munggayat Shah, Aceh telah masuk dalam peta perdagangan dunia. Aceh juga sempat menjadi buah bibir di kalangan internasional. Tidak hanya Aceh, kerajaan Nusantara lainnya juga, yaitu kawasan-kawasan yang berada dalam jalur rempah yang memiliki rempah yang diincar oleh bangsa Eropa dan Timur Tengah. Jalur rempah merupakan jalur komoditas rempah yang melintasi banyak area dan berbagai pelabuhan di dunia, terutama dari wilayah Nusantara Barat, melintasi Asia, Afrika, hingga Eropa. Para pedagang dari India, Cina, Turki, dan bangsa Eropa membawa barang dagangan mereka ke Aceh. Mereka datang untuk membeli rempah-rempah Aceh, yaitu lada, kamfer, kayu gaharu, kasturi, kemenyan, emas, timah, dan kedah. Jika dari Sabang ada karang-karang warna-warni yang disukai di Eropa, yang menjadi barang-barang eksotik di Cina, India, maupun di Eropa. Mereka datang dengan membawa tembikar, kain cambai, dan sutra untuk dijual dan membeli lada, kamfer, dan produk alam lainnya untuk dibawa ke negerinya masing-masing. Bukti-bukti sejarah dari terjadinya peristiwa ini telah banyak ditemukan di Gampong Pande, mulai dari mata uang sampai bukti-bukti makam yang ditemukan. Rempah-rempah yang menjadi komoditas utama adalah cengkeh, pala, dan bunga pala. Rempah-rempah tersebut mendorong perkembangan internasional di Asia Tenggara. Jalur rempah adalah jalur komoditas rempah yang melintasi banyak area dan berbagai pelabuhan di dunia, terutama dari wilayah Nusantara Barat melintasi Asia, Afrika, hingga Eropa. Sebelum era kolonial, kerajaan-kerajaan Nusantara telah mengeksplorasi jalur rempah. Diperkirakan, peran Indonesia dalam jalur rempah dunia telah mencapai ribuan tahun, sekitar 2.000 tahun sampai dengan 5.000 tahun. Terlebih, pohon cengkeh merupakan tumbuhan asli di Pulau Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan.
Pala dan bunga pala berasal dari pohon pala yang merupakan tumbuhan endemik Pulau Banda. Rempah-rempah aromatik seperti kemenyan dan kamper berasal dari getah pohon endemik Sumatera. Rempah-rempah seperti cendana, kemiri tumbuh di Pulau Nusantara Timur, dan beberapa komoditas rempah lain juga berasal dari Sumatera seperti kayu manis dan lada. Jalur rempah dapat menjadi warisan dunia untuk memperkuat diplomasi Indonesia sekaligus meneguhkan Indonesia sebagai pelopor maritim dunia. Semoga program pemerintah dalam menjadikan jalur rempah terutama Aceh pada perdagangan rempah-rempah nasional sebagai warisan budaya dunia ke organisasi internasional berjalan dengan lancar. Kesuksesan dari program ini akan menjadi platform budaya bersama untuk menumbuhkan kebanggaan akan jati diri daerah-daerah di Indonesia dan memperkuat jejaring
Jalur rempah merupakan sejarah masa lalu untuk masa depan. Mari tingkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan, mengemban, dan memanfaatkan warisan budaya jalur rempah untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Sadar, kekayaan Bumo Getanyo Aceh. Sadar, Tabangun Nanggroe.